masih bersama saya Wadekil dengan cerita kamar nomor 27. Malam itu, penghuni kos mendengar suara kursi diseret dari kamar 27. Saat dicek, kamar itu kosong. Hanya ada kursi yang berdiri di tengah ruangan dengan posisi menghadap pintu, seolah-olah menunggu tamu. Salah satu penghuni kos bermimpi buruk. Ia melihat seorang wanita bergaun putih duduk di kursi. Kamar 27 menatapnya dengan wajah penuh luka. Saat bangun, dia menemukan bekas cakaran panjang di lengannya. Kos mulai berbau anjir tiap tengah malam. Bau itu selalu berasal dari kamar 27 meski pintu terkunci. Seorang penghuni mencoba menempelkan telinga ke pintu. Dan ia mendengar suara lirih berbisik, "Kembalikan milikku." Penghuni kos menemukan catatan lama di balik lemari gudang. Catatan itu milik seorang perempuan yang dulu tinggal di kamar 27. Isinya penuh tulisan tangan kacau. "Mereka mengurungku. Darahku masih ada di sini." Lampu koridor menuju kamar 27 sering mati sendiri. Bahkan, CCTV kos menangkap bayangan hitam yang berdiri lama di depan pintu kamar tersebut. Meski tak ada seorang pun di sana. Seseorang mencoba masuk ke kamar 27 dengan kunci duplikat. Begitu pintu terbuka, semua orang melihat kamar itu penuh coretan di dinding. Simbol aneh dan tulisan, "Aku belum pergi." Tiba-tiba pintu menutup keras. Orang yang masuk tak bisa keluar. Saat pintu akhirnya terbuka lagi, orang yang terjebak di dalam sudah pingsan dengan mata terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Ia hanya bisa menggumam, ada yang dikubur di bawah lantai. Mereka membongkar sebagian lantai kamar 27. Benar saja, ditemukan potongan kain gaun putih berlumur darah dan tulang tangan manusia yang terikat rantai. Sejak itu, gangguan semakin parah. Penghuni kos mulai mengalami kerasukan. Suara yang keluar dari mulut mereka bukan suara asli, melainkan suara serak perempuan yang berkata, "Aku tidak bisa pergi sampai semuanya tahu." Seorang tetua kampung dipanggil untuk menenangkan. Ia berkata kamar itu pernah dipakai sebagai tempat penyiksaan seorang perempuan di masa lalu. Arwahnya terjebak karena kematiannya penuh dendam. Tetua itu mencoba ritual pembersihan, tapi gagal. Justru sosok perempuan bergaun putih menampakkan diri jelas di kamar 27. Menatap semua orang dengan mata penuh kebencian. Lalu berteriak panjang hingga kaca jendela pecah. Satu persatu penghuni kos mulai bermimpi sama. Mereka berada di kamar 27. Terikat rantai dan perempuan itu mendekat sambil berkata, "Rasakan apa yang aku rasakan." Saat bangun, tubuh mereka penuh lebam seperti habis disiksa. Kos itu mulai ditinggalkan orang-orang. Namun kamar 27 tetap tak bisa dikunci rapat. Pintunya selalu terbuka sedikit. Orang terakhir yang keluar menoleh sekali lagi dan melihat perempuan bergaun putih berdiri di ambang pintu, tersenyum dingin, seolah menunggu korban berikutnya.